Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di kesempatan video ini ya, saya coba berbagi trik modifikasi NKRI Bostrap. NKRI Bostrap ini bukan ciptaan saya ya, saya cuma hanya pengembang aja. Yang menariknya dari NKRI Bostrap yang saya suka itu standarnya itu ya, bassnya itu besar, jadi bassnya itu nendang lumayan lah untuk kelas AB, terus gelarnya dapet kayak gitu. Nah, tapi di kesempatan video ini ya, saya akan membahas bagaimana cara untuk memodifikasi supaya menjadi mid hack. Jadi supaya menjadi mid hack, nanti apa aja yang perlu diganti kayak gitu. Jadi ini saya membuat power ini itu yang versi sangat sederhana ya, soalnya ini rencana mau saya pakai cuma 5 ampere seperti itu ya, itu 5 ampere bel. Jadi enggak saya kasih transistor atau spare part yang bagus, saya kasih yang biasa. Harganya transistornya itu sekitar 1500-an. Terus transistor depan ini yang di Tokopedia saya jual 13 ribuan ya, Toshiba, enggak tahu Toshiba apa tapi lumayan ya. Toshiba ini itu kalau ditempelkan di magnet tidak nempel dia, karena saya coba untuk tegangan 45 VAC 5 ampere itu dia mampu kayak gitu. Nah, terus kembali lagi ya ke driver ini. Jadi bagian mana yang kita modifikasi ketika ingin menghasilkan karakter yang kita inginkan. Kalau yang aslinya ya, karakternya ini sangat low sub, subnya sangat dapat sekali, tapi menurut saya middle-nya kurang dapat. Dia standar tapi bassnya luar biasa menurut saya kelas AB. Jadi ini yang kalau kita bahas untuk low sub ya, ingin lebih low sub lagi, kita di sini ini 33 nanonya itu kita kecilkan lagi menjadi mungkin 153 atau 223. Itu middle-nya semakin kecil, bassnya semakin gelar kayak gitu. Jadi kalau saman ingin NKRI Bostrap ini ingin bassnya lebih besar, ininya dikecilkan kapasitornya. Terus untuk elko sesuai tulisan aja ya, 100 mikro, 220 mikro sama 470 mikro. Ini kemarin saya takbiran pakai kit ini ya. Jadi powernya ini powernya itu 30 ampere. Nah, saya pakai ini. Nah, ini saya kasih saya kasih transistor yang bagus ya, kayak gini. Ini belum keisi. Ini yang power saya itu 30 ampere 70 VAC. Itu aman Mas Yan. Nah, terus kembali lagi ke kit ini. Jadi kit ini hanya untuk mau rencana buat sekedar ampli ya. Jadi kalau ingin suaranya clear ya, ininya diganti, diperkecil. Terus untuk kalau ingin midnya dapat, nah, middle-nya dapat, mid hack, ini bisa kita naikkan. Jadi gear juga midnya dapat, ini kita naikkan 33 nano ini
kita naikkan menjadi mungkin 56 nano kayak gitu. Terus juga yang dialami teman-teman ya di sini mungkin suaranya serak. Kalau serak ini, kalau saya mengikuti tulisan itu juga serak kayak gitu. Jadi ini yang asli ya. Nah ini aslinya kan 33 nano ini. Ini saya turunkan 12 kilo. Biasanya 15 kilo. Ini mau rencana saya buat mid hack. Kalau pakai 15 kilo sama dimodif nanti masih ada seraknya. Kalau sudah di modifikasi pakai 12 nano nanti seraknya hilang kayak gitu. Jadi kalau kita ngerubah mid hack cuma ngerubah ini ya, Elko 3 ini, terus sama ini yang belakang ini, cukup itu aja. Nah ini ada yang lebih menonjol lagi kalau kita ingin mid hack, kita modif di bawahnya. Nah segera modif ya. Nah ini ada kapasitor di bawah ini, kapasitor 104 atau 100 nano. Nah, jadi kalau gambarnya ini, nah ini nanti kita jumper ya di kapasitor ini, kaki yang sebelah sini, yang sebelah sini kita jumper dengan yang ini, Elko yang di 400 ke 400, yang di 100 mikro ini. Nah, ini ya. Jadi kita coba musiknya ini ya. Nah, musiknya kita pakai segini. Jadi ini HP langsung ke power menggunakan Aiwa ya. Coba Aiwa, nggak usah besar-besar. Jadi kalau kita gabungkan gini, dia lebih ke mid hack. Nah ini saya putus ya, saya putus. Jadi ini posisi, oh maaf, inputnya lepas. Nah, terlepas. Jadi kalau kita gabung, nah dia lebih ke middle sama ke treble-nya. Jadi bassnya dia cuma biasa, low-nya lumayan ini kalau pakai speaker agak besar. Soalnya kemarin saya sudah tes ke speaker saya, itu ya speaker saya pakai 18 in 4 biji sama 12 in 3 kotak, yang ini kosong. Nah, jadi itu ya cara kalau kita ingin ngerubah mid hack. Nah, nyoba mid hack, kita rubah ini 1 2 3 Elko ini, yaitu pakai 47 mikro. Ini 47 mikro semua. Nah itu pakai 47 mikro semua. Terus yang ini tetap, yang ini 12K. Nah ini 12K. Untuk yang lain tidak perlu dirubah. Kalau semisal mengikuti tulisannya juga tambah lebih bagus ya, kita kasih KSE ini yang 340. Oh, pakai ini aja. Nah pakai 340, 350, 340. Terus ini pakai transistor yang bagus ya, yang seperti ini. Nah, terus nanti pakai Toshiba yang bagus. Kalau ini saya cobanya pakai murah ya.
kita coba lagi. Jadi posisi biasa kayak gini ya, saya naikkan lagi suaranya. Kalau gini dia ke low suaranya. Treble-nya tipis, mid-nya juga agak apa ya namanya ya, nggak bisa loss. Kalau kita sambungkan lagi, oh ini mid-nya dapat ya. Oke, kita turunkan. Jadi ini kita nyobanya 45 VAC dengan, kalau kita ngecek biasnya ini 200. Nah, pakai 20 aja. Nah ini biasnya pendek 30. Soalnya kadang kalau di NKRI Bostrap itu ya, biasanya kalau tidak ada suaranya, biasanya ini biasanya 0. Terus kalau nggak gitu rendah kayak gitu. Ini coba saya matikan. Nah kalau kita matikan, kita cek biasnya, biasnya rendah ya, cuma 12. Terus DCO nya kita pakai skala 2. Nah, DCO nya ketemu ini ya, 000. Nah, itu terus apa lagi nih, ada yang bilang dengung, ada yang bilang duk 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 gitu. Kalau biasanya kendala yang saya jumpai ya, bunyi duk 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 itu biasanya saya kasih itu 10 mikro sama 104 yang ke ground di seri ke speaker, ke outnya, ke emitter ini, ini saya coba ini pakai 2 set ya. Ini tidak kepake, ini rusak sanggennya. Nah, kayak gitu. Terus ya itu aja ya, cuma biasanya kendala itu serak, terus mungkin bias pincang, walaupun biasanya bias pincang kalau kena suara dia akan imbang kayak gitu. Terus mungkin ada dengung kalau diinstal cuma dengung, itu biasanya grounding. Bisa dilihat di video saya ya, cara install power anti hum, atau yang biasanya bunyi ngeng itu. Nah, soalnya kalau power sudah diambil kayak gini ya, dia itu bersih. Kalau ada cacat mungkin suaranya, ada home-nya, itu cuma dari instalasinya aja kayak gitu. Terus transistor ya, untuk transistor biasanya ada yang tanya 340 ini dikasih transistor lain gimana. Dikasih transistor lain nggak apa-apa. Ini saya pakai A940 ya, sama C2073. Tapi kalau kita kasih transistor yang seperti ini ya, ini ya, transistor murah harga 1.500-an ya, pastinya tegangannya disarankan ya mungkin maksimal 45 kayak gitu. Kita lihat datasetnya. Kalau kita ingin tinggi ya kita kasih transistor yang bagus, mungkin sesuai tulisan ini datasetnya lumayan tinggi, seperti 340 itu kan dia mampu sampai 240 kalau tidak salah itu. Nah gitu.
Terus sama transistor 5401 ini kan juga mampu untuk sampai 150 volt. Nah, kayak gitu. Jadi kalau semisal ingin merubah ke transistor yang lain, ya disesuaikan juga nanti untuk suplainya. Kayak gitu. Kalau ini suplainya 65 VDC ya, kayak gitu, pakai 45 VAC jadinya 65 VDC. Kayak gitu aja. Oke, kita coba lagi untuk sangat middle. Ini kalau di asli speaker middle, tambah middle lagi, kayak di mungkin Excellent, Fabulous yang untuk array hasilnya lumayan. Terus oh ya, terakhir saya sukanya power ini ya, itu walaupun dikeber ya, dinaikkan, DCO nya tetap anteng. Kalau di setel 0,00 gitu atau 0,1 0,05 itu ya, kalau dikeber itu tetap dia ndak akan melonjak sampai jauh. Itu yang saya suka daripada power yang saya coba yang kemarin. Mungkin ada di video sebelumnya itu. Nah, itu kalau yang di video sebelumnya ya, di power saya yang sebelumnya itu kalau dikeber sampai naik voltnya sampai 1 volt lebih kayak gitu. Oke, sekian dari saya ya, maaf bila ada kata-kata yang salah. Yang masih tidak mengerti bisa ditanyakan, tapi dilihat dulu ya videonya, jangan langsung tanya. Mungkin saya jelaskan, masih ditanyakan kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kalau saya sempet ya saya jawab, kalau nggak sempet ya mungkin lain waktu ya, soalnya kadang-kadang saya juga sibuk, saya juga agak jarang ya upload video kayak gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.